Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang perawatan dan troubleshooting komputer. Ini merupakan materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu terakhir kita udah belajar tentang bagaimana instalasi sistem operasi Windows dan juga Linux. Nah, setelahnya itu adalah bagaimana kita harus merawat dan troubleshooting komputer kita ya, apabila nanti komputer kita itu mengalami gangguan ataupun ada errornya. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan materi pada hari ini. Nah, cakupan materinya nanti meliputi yang pertama itu perawatan komputer, kemudian ada troubleshooting dan perbaikan PC, ada memeriksa hasil perbaikan PC dan troubleshooting dengan software aplikasi. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama tentang perawatan komputer. Nah, komputer itu kan sebuah perangkat elektronik yang sangat rawan mengalami kerusakan ya, terutama pada sisi hardware-nya. Jadi komponen ataupun unsur komputer yang paling rawan mengalami gangguan itu biasanya adalah dari sisi hardware-nya ya. Dari sisi hardware-nya. Kerusakan hardware itu seringkali disebabkan oleh debu, oleh panas, oleh faktor magnet dan juga air. Dimana biasanya ini adalah faktor bagaimana kita menggunakan perangkat komputer kita itu. Kita hati-hati ya, berarti nanti komputernya bisa aja lebih awet, tapi kalau kita sedikit teledor itu ya bisa jadi nanti akan ada beberapa kerusakan yang terjadi akibat tadi ya, ada debu, kemudian mungkin kita bekerja dengan PC itu ada gelas di sampingnya terus tidak sengaja nanti tumpah di situ. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang biasanya terjadi dan menyebabkan komponen dari hardware komputer itu mengalami kerusakan. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk melakukan pengecekan sesering mungkin untuk menghindari kerusakan yang lebih berat. Nah, itu kan perlu kita lakukan ya, bisa seminggu sekali ataupun sebulan sekali lah, tergantung seberapa sering kita menggunakan komputer itu. Oke, untuk perawatan komputer itu merupakan salah satu langkah ya untuk merawat komputer, baik berupa hardware ataupun softwarenya. Jadi bentuk perawatan komputer itu bisa dari sisi hardwarenya dan juga dari sisi softwarenya, dengan tujuan agar komputer itu tetap bisa digunakan dengan baik. Nah, beberapa peralatan yang mungkin diperlukan dalam merawat komputer kita itu diantaranya ada yang pertama obeng tentunya ya, untuk membuka baut-bautnya apabila kita terpaksanya harus membongkarnya. Kemudian kuas ini biasanya digunakan untuk membersihkan keyboard atau membersihkan bagian-bagian yang memang sulit untuk kita jangkau dengan tangan langsung. Senter ini juga untuk melihat kalau misalkan ada bagian-bagian tertentu yang mungkin gelap ya. Kemudian ada juga tang dan thermal atau grease. Nah, kita bicara tentang tipe perawatan komputer ya, itu dibagi menjadi dua, ada yang pasif dan juga ada perawatan secara aktif. Nah, kalau perawatan pasif itu lebih mengarah kepada faktor lingkungan. Ya, jadi ingat-ingat aja kalau pasif itu berarti lebih kepada faktor lingkungan dan benda-benda non komputer ya. Pasif itu non komputer yang membantu kinerja PC. Nah, perawatan ini meliputi proteksi terhadap lingkungan yang normal, baik secara fisik maupun elektrikal. Jadi kalau perawatan pasif itu lebih kepada lingkungan di mana PC itu berada. Misalkan meja, PC itu diletakkan di meja. Nah, kita harus merawat meja itu, misalkan dalam hal mencegah debu-debu itu berada di meja itu ya, yang mana nanti otomatis akan mengganggu, kelamaan akan mengganggu kinerja PC, yaitu kan bisa aja tersedot debu itu ke dalam case-nya, ke dalam fan-nya itu, sehingga nanti menyebabkan bagian di dalam case komputer kita itu mengalami kotor. Nanti lama-lama juga akan mengalami kendala karena banyak kotoran di situ. Nah, itu salah satu contohnya dari perawatan pasif. Jadi kita harus sering-sering membersihkan tempat di mana PC itu berada ataupun lingkungan sekitar dari PC itu berada. Sementara kalau untuk perawatan aktif itu perawatan yang mengarah kepada komponen-komponen komputernya secara langsung, baik itu bisa meliputi softwarenya ataupun hardwarenya. Jadi kalau aktif itu ya berhubungan dengan PC-nya secara langsung, baik itu merupakan ataupun baik itu dari softwarenya atau dari hardwarenya. Nah, intensitas dalam melakukan perawatan ini itu bergantung pada kondisi lingkungan dan kondisi komponen itu sendiri ya.
Jadi seberapa kondisi, seberapa baik atau buruknya kondisi itu kan yang tahu kita sendiri. Dan juga mungkin bisa juga dipengaruhi oleh seberapa seringnya kita menggunakan komputer itu. Jadi kalau sesering mungkin kita menggunakan komputer, ya harusnya sering mungkin juga kita harus memaintenance komputer itu ya, agar tetap bisa bekerja dengan maksimal. Oke, kemudian kalau tadi tipe perawatan komputer, nah kalau sekarang itu tekniknya. Teknik perawatan komputer itu ada yang melalui software, ada yang melalui hardware. Nah, kalau secara software itu menggunakan aplikasi ya. Jadi metode ini dilakukan menggunakan aplikasi tertentu guna menjaga performa komputer seperti hard disk, RAM, floppy disk, dan juga lain-lainnya. Contoh, ada namanya aplikasi tune up utilities, ada defragmentasi hard disk, ada CCleaner, dan ada slim cleaner. Jadi kalau secara software itu kita lebih menggunakan aplikasi untuk merawat komponen yang berada di komputer kita ya. Jadi ada aplikasi yang memang khusus untuk maintenance komputer kita. Misalkan kita ambil contoh yang CCleaner ini. Ini yang kebanyakan banyak diinstal oleh pengguna komputer karena memang simple dan mudah digunakan ya. Selain itu juga fungsinya sangat komplit. Dia bisa untuk defrag hard disk, untuk membersihkan file-file yang tidak terpakai, untuk mengatur startup komputer yang boleh berjalan nanti aplikasi-aplikasi apa aja. Nah, ini sangat komplit ya si cleaner ini. Ini salah satu contoh software yang digunakan untuk memaintenance atau untuk merawat komputer kita. Ya, jadi yang pertama itu secara software atau secara aplikasi, kita menggunakan aplikasi di komputer kita. Kemudian yang nomor 2 itu secara hardware atau fisik. Nah, kalau yang ini itu dilakukan dengan membongkar perangkat komputer itu dan membersihkan setiap komponen-komponennya. Jadi kalau secara fisik itu lebih kepada kita langsung membersihkan fisiknya ya, langsung membersihkan komponennya seperti misalkan hard disk, RAM, atau mungkin motherboardnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bongkar, kemudian kita bersihkan satu persatu. Itu bedanya ya secara software dan secara hardware. Berikutnya adalah kita ambil contoh ya, mulai ambil contoh untuk perawatan keyboard. Nah, jadi perawatan yang harus rutin dilakukan itu adalah melakukan pembersihan debu dan kotoran secara berkala. Nah, kenapa saya contohkan keyboardnya? Karena salah satu komponen keyboard ini yang paling sering kita akses ya dalam menggunakan komputer. Bisa jadi tidak mungkin kita mengakses komputer tanpa keyboard ya. Nah, kalau yang keyboard fisik terutama, yang pertama, debu dan kotoran itu dapat masuk ke dalam keyboard melalui sela-sela tombol pada keyboard ya. Tentunya di keyboard itu kan pasti ada sela-sela di antara touch-nya itu ya, yang mana itu rawan sekali untuk dimasukkan ataupun dimasuki debu seperti itu. Apalagi kalau lingkungan kita kotor, meja kita kotor, nah itu akan sangat rawan sekali ada debu-debu di situ. Kemudian debu dan kotoran akan menumpuk menjadi banyak dan mengeras sehingga akan mengganggu kenyamanan dalam menekan tombol, atau malah tombol itu nanti jadi keras dan tidak berfungsi. Nah, kemudian ada juga minuman yang tumpah merupakan penyebab yang sering terjadi yang membuat keyboard itu macet, tombol seperti terpencet terus, dan juga dapat terjadi hubungan pendek ya, artinya konslet di sini. Jadi memang ini salah satu peralatan ataupun komponen komputer yang harus kita jaga kebersihannya, karena kalau tidak ya nanti pekerjaan kita akan jadi terganggu ya, karena nanti beberapa touch dari keyboard ini nanti jadi tidak akan berfungsi seperti itu. Kemudian kita juga bisa mendeteksi kerusakan hardware ya. Jadi kalau ada beberapa tanda-tanda yang ada seperti ini, ada pada penjelasan seperti ini ya, berarti kita harusnya sudah bisa memperkirakan ya, kira-kira ini yang rusak apa. Nah, ini beberapa deteksi ya. Yang pertama, jenis kerusakan hardware itu dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kerusakan yang bersifat temporary, artinya kadang-kadang. Jadi kerusakan itu datangnya itu kadang-kadang, tidak sering. Contohnya komputer tiba-tiba hang, kemudian hard disk berbunyi dan lain-lain. Jadi apabila kadang-kadang komputer itu tiba-tiba hang, kemudian hard disk berbunyi, berarti ada
pasti ada beberapa ataupun ada salah satu komponen yang mengalami kendala, mengalami error. Itu harus kita cek. Kemudian ada kerusakan sedang nih atau sering. Contohnya tombol power macet, kemudian tombol keyboard sering macet dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan total. Misalkan contoh pendingin ataupun kipas pendingin yang sudah tidak bisa berputar sama sekali, monitor tidak hidup. Nah, ini merupakan masuk ke kategori kerusakan total. Kalau kerusakan total ini biasanya ya kalau misalnya nggak bisa diperbaiki ya kita harus ganti ya. Kemudian deteksi kerusakan hardware itu dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Nah, yang pertama adalah identifikasi kerusakan berdasarkan visual. Jadi kita bisa mendeteksi secara langsung ya, secara melihat secara langsung ataupun dengan kode tertentu seperti suara, hasil keluaran monitor, fungsi dan hasil kerjanya. Ini adalah jalan pertama yang kita bisa lakukan untuk mendeteksi apakah ada error ataupun ada gangguan di komputer kita, yaitu dengan cara visual. Kita melihat secara fisik bagaimana komputer itu bekerja, ataupun kita bisa mendengarkan beberapa kode seperti suara ya. Kemudian hasil keluaran dari monitor dan fungsi dan hasil kerjanya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kerusakan dengan software. Nah, ini salah satu contohnya tadi sudah saya sebutkan, yaitu menggunakan CCleaner. Kita bisa menggunakan itu untuk mengecek apakah ada komputer ataupun ada sistem kita yang mengalami kerusakan. Dan yang ketiga itu adalah deteksi kerusakan secara fisik. Contohnya apabila panas komputer itu terlalu tinggi, nah mengakibatkan performanya menurun, bisa diakibatkan karena putaran kipas yang lemah ataupun mati. Nah, ini ada kaitannya juga dengan tadi ya, kondisi lingkungan di mana komputer itu berada. Misalkan lingkungannya terlalu kotor, kemudian banyak debunya, dan nanti debunya juga akan masuk ke dalam case CPU-nya itu karena tersedot oleh kipas yang ada di dalamnya. Makanya mengakibatkan kondisi di dalam case-nya itu mengalami kotor, dan lama-lama putaran kipasnya juga akan terganggu karena tidak maksimal. Oke, berikutnya adalah contoh kemungkinan kerusakan komputer dan juga cara penanganannya. Nah, di sini sudah akan saya sampaikan beberapa contoh kerusakan komputer dan juga bagaimana untuk menanganinya. Yang pertama, komputer itu mati ya. Jadi kalau komputer itu mati jangan langsung panik, ini udah nggak bisa dipakai lagi, ini harus dibuang atau gimana ya, jangan. Tapi kita bisa cek, yang pertama adalah periksa kabel powernya. Bisa jadi kabel powernya itu tidak tertancap dengan benar ya, ataupun tidak kuat menancap dengan colokannya itu. Kemudian periksa sumber tegangan. Yang ketiga adalah periksa switch on atau off komputer dan periksa power supply. Nah, kalau kondisi komputer itu mati ya biasanya kita lebih mengeceknya kepada sumber tegangannya itu bagaimana kondisinya ya. Mulai dari kabelnya udah tertancap dengan baik atau belum, kemudian power supply-nya apakah dia masih berfungsi atau tidak. Nah, itu kita cek dari situ. Apabila nanti udah ketemu masalahnya ya bisa jadi komputer itu masih bisa digunakan. Berikutnya komputer hidup tapi tidak dapat booting. Nah, ini juga sering sekali ditemui ya kasus seperti ini. Jadi komputer itu hidup tapi nanti di layar itu dia tidak bisa booting ke sistem operasi ya. Dia hanya menampilkan kode-kode seperti ini, kode di layar hitam seperti ini. Nah, ini biasanya kerusakan pada RAM. Kita harus periksa RAM-nya. Biasanya ini RAM-nya kotor ya. RAM-nya kotor ataupun RAM-nya mungkin tidak tertancap dengan baik di soketnya. Kemudian periksa bunyi bip. Nah, ini ada kemarin sudah kita bahas beberapa contoh bunyi bip ya di materi power on self test. Nah, itu bisa kita cek dengan bunyi bipnya, ada kode-kodenya ya. Kalau bunyi bip 1 kali itu kenapa, kalau bip bunyi 2 kali itu bagaimana, apa yang rusak, itu bisa kita cek di situ. Kemudian periksa dengan software diagnose dan periksa konfigurasi BIOS. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, layar hitam seperti ini ya, kita matikan aja dulu, kemudian kita masuk ke BIOS-nya. Di beberapa laptop atau komputer memang beda ya untuk masuk ke BIOS. Kalau di Lenovo itu bisa menggunakan tombol F2 atau juga kadang juga menggunakan tombol escape.
dan masih ada beberapa yang lain lagi tergantung merek BIOSnya. Berikutnya adalah komputer saat booting masuk ke dalam safe mode. Jadi setelah booting bisa, tapi nanti pada saat masuk ke OS-nya itu ternyata masuk ke mode safe ya, atau safe mode. Yang pertama itu adalah kemungkinan terkena virus ya. Yang kedua, sistem operasi mengalami failure atau rusak. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti harus diinstal ulang ya kalau mengalami failure. Kemudian restart komputer, kita bisa juga untuk coba restart komputer dulu apakah nanti berubah. Kemudian jika di reset masih saja masuk ke safe mode, maka perlu di reinstall OS. Jadi memang kalau kondisinya seperti ini harus diinstal ulang. Berikutnya, komputer sering mengalami crash atau hang. Nah, biasanya akibatnya adalah karena adanya virus ya. Virus, kemudian RAM komputer ya, ini juga bisa berakibat dari RAM, dan adanya software yang bersifat trial atau selalu update internet. Ini mengalami crash atau hang. Biasanya kalau hang itu ya bisa diakibatkan karena memang spesifikasi dari komputer itu tidak terlalu bagus, tapi dia harus menjalankan program yang berat. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab komputer mengalami hang ya. Kemudian keyboard kadang tidak dikenali ataupun tombol tidak fungsi. Nah, ini juga salah satu akibat dari tadi ya, mungkin touchnya itu tidak bersih, banyak debu di dalamnya. Di port keyboard tidak terpasang dengan benar, tombol keyboard rusak, perangkat keyboard rusak total, dan jika sudah diganti baru tapi masih belum berfungsi, maka kemungkinan kerusakannya itu pada port atau sistem operasinya atau drivernya tidak bisa dijalankan di situ, tidak kompatibel ya. Berikutnya, mouse tidak terdeteksi atau tidak bekerja dengan baik. Nah, dua kemungkinan kalau kondisinya seperti itu. Yang pertama, kerusakan terjadi pada mouse atau identifikasi sama seperti kerusakan pada keyboard tadi, rusak ataupun kotor ya. Jadi identifikasinya lebih ke arah situ ya. Berikutnya, tanggal dan jam Windows sering kadaluarsa. Nah, ini akibat dari baterai BIOS yang mati atau habis. Jadi kalau kita setting jam dan tanggalnya di saat kita melakukan pekerjaan dengan komputer itu sudah sesuai, tapi pada saat kita matikan kemudian kita hidupkan lagi, itu tidak akan otomatis update ya, dia akan tertinggal. Jadi itu adalah salah satu penyebab dari baterai BIOS yang sudah habis, perlu diganti. Kemudian menambah keeping RAM tapi tidak terdeteksi OS ya. Jadi ada kalanya kita perlu untuk menambahkan RAM untuk bisa menambah menambah kecepatan ataupun menambah kecepatan komputer ya, biar lebih cepat lagi, lebih bagus lagi, tapi tidak efek apa-apa ataupun malah tidak terdeteksi di sistem operasi. Nah, yang pertama tentunya kita harus mengecek apakah seri dan tipe RAM itu sama. Biasanya ini juga menjadi faktor ya kenapa tidak terdeteksi di OS, dan juga periksa apakah slot RAM itu mengalami masalah, apakah slotnya itu rusak ataupun kita dalam memasangnya kurang benar, itu harus kita cek ulang lagi. Kemudian komputer lambat. Nah, identifikasi dan penanganannya seperti apa? Yang pertama, kita perlu ngecek apakah komputer itu panasnya terlalu tinggi atau terlalu banyak aplikasi yang berjalan. Kita harus matikan dulu aplikasi-aplikasi yang tidak perlu yang sedang berjalan di latar belakangnya itu ya. Kemudian antivirus yang sedang berjalan ataupun kapasitas RAM yang memang kecil. Nah, kalau kondisinya seperti ini ya maka kita perlu untuk menambahkan RAM ya, kalau memang masih ada slot RAM yang masih bisa kita tambahkan. Kemudian terinfeksi virus juga bisa mengakibatkan komputer lambat. Kemudian kapasitas harddisk yang hampir habis, dan prosesor yang sudah mengalami crash atau rusak. Selanjutnya adalah monitor tidak mau menampilkan output grafis. Nah, identifikasi dan penanganan yang bisa kita lakukan yang pertama adalah periksa kabel VGA-nya, kemudian periksa VGA adapter, kemudian ada periksa konfigurasi BIOS, dan apabila nanti beberapa langkah itu tidak ada efeknya, kita cek untuk monitornya mengalami kerusakan atau tidak. Biasanya kalau monitor itu memang kaitannya dengan kabel VGA-nya ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui beberapa identifikasi kerusakan pada komputer, nah setelahnya kita harus memeriksa hasil perbaikan hardware-nya. Setelah melakukan perbaikan hardware, langkah selanjutnya itu adalah melakukan pemeriksaan
Nah, hal ini dilakukan adalah untuk memastikan apakah perbaikan itu sudah berhasil atau belum. Nah, salah satu cara untuk mengecek lagi apakah perbaikannya sudah berhasil atau belum itu bisa menggunakan software ataupun aplikasi bawaan dari Windows. Nah, contoh program aplikasi bawaan OS atau Windows yang biasa digunakan untuk memeriksa hardware dan peripheral pada komputer itu ada yang namanya BIOS, kemudian Device Manager, ada System Information, dan DirectX atau DirectX ya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu BIOS. BIOS itu merupakan sebuah firmware ya, yaitu sebuah tool yang telah disediakan pada motherboard. Jadi BIOS itu terdapat pada motherboard dan BIOS itu dapat digunakan untuk mendeteksi hard disk dan juga bisa untuk mengecek suhu dari CPU dan motherboardnya. Nah, apabila nanti suhu prosesor itu melebihi 60 derajat, maka ada yang salah dengan komputer kita. Nah, suhu yang normal itu seharusnya adalah 40 sampai 50 derajat. Berikutnya adalah Device Manager. Nah, ini bisa kalian akses dari Windows dengan mengetikkan Device Manager pada tombol Windows Search-nya itu ya. Itu merupakan tools yang ada pada Windows yang berfungsi untuk melakukan pengecekan seluruh perangkat yang terhubung pada komputer secara keseluruhan. Jadi seluruh perangkat hardware yaitu bisa dicek melalui Device Manager itu. Nah, tool ini dapat digunakan untuk mendisable ataupun menenable hardware yang dipasang dan juga untuk uninstall driver maupun update driver. Nah, ini juga kaitannya dengan driver ya, driver dari hardware komputer yang terpasang pada komputer kita. Misalkan ada driver WiFi adapter ya, itu nanti bisa kita setting di situ apakah kita mau mendisable-nya ataupun mengenable ataupun nanti bisa juga untuk update drivernya itu. Nah, Device Manager itu juga dapat memberikan informasi apakah driver sudah terinstall dengan baik atau belum. Ya, jadi ada BIOS, kemudian ada Device Manager ya. Nah, ini adalah tampilannya. Pada kotak dialog di samping itu terdapat semua hardware yang terpasang pada komputer ya. Ini adalah beberapa tampilan yang mana menggambarkan hardware yang terpasang pada komputer kita. Nah, apabila nanti ada muncul tanda seru seperti ini ya, ada kuning tanda seru seperti ini, berarti ada driver yang belum terpasang dengan baik atau belum terinstall dengan baik di komputer. Jadi biasanya kalau untuk ada yang tanda-tanda seperti ini belum akan bisa berjalan dengan maksimal. Berikutnya adalah System Information. Nah, kalau System Information ini beda dari Device Manager ya. Ini digunakan untuk mengetahui informasi bagian hardware. Nah, tool ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang mampu digunakan untuk mendiagnosis jaringan, hardware, dan file system. Ya, jadi ini lebih digunakan untuk mengetahui informasi tentang hardware-nya ya, baik itu versinya, kemudian manufacturer-nya dari mana, modelnya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah DirectX atau DirectX ya biasanya kita tulisnya. Jadi DirectX ini merupakan aplikasi bawaan dari Windows yang digunakan untuk mendiagnosis semua hardware yang berhubungan dengan grafis, network, dan juga multimedia. Tool ini mampu mendiagnosis sistem display monitor, sound, musik, input, dan juga network. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, yang terakhir adalah POS atau Power On Self Test. Ini di pertemuan sebelumnya udah kita bahas ya. Jadi POS ini adalah tes yang dilakukan oleh komputer ataupun PC untuk mengecek fungsi-fungsi komponen dari komputer, apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Jadi POS ini dilakukan pada saat booting. Jika komputer itu mengalami masalah, maka akan terdeteksi gejala kesalahannya melalui POS, yaitu berupa peringatan ataupun pesan, berupa suara ataupun tampilan visual pada monitor. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian jika ada salah satu prosedur POS yang tak berhasil dilewati, maka PC akan menerima pesan ataupun peringatan kesalahan dari POS. Nah, pesan ataupun peringatan kesalahan itu berupa kode BIP. Kode BIP ini juga sudah kita bahas ya, ada beberapa kode ataupun beberapa macam bunyi yang bisa mengindikasi kerusakan pada PC kita, yang melalui speaker yang terhubung dengan motherboard ataupun tampilan di layar monitor sesuai dengan standar masing-masing motherboardnya. Nah, kesimpulannya adalah POS itu suatu proses pemindaian ataupun pengecekan pada komponen-komponen atau hardware
pada komputer saat komputer baru dinyalakan ataupun booting. Apabila ada suatu masalah, pos ini akan memberikan suatu kode berupa bunyi beep. Oke, untuk materi pada hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.